Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita akan nge-review mobil Pajero terlangka di Indonesia lo guys. Ini adalah Pajero CBU Japan Edition lo guys. Ini yang CBU punya yang benar-benar sangat langka sekali di tanah air kita guys. Dan yang kita dapatkan ini adalah tipe yang paling langka lagi. Yang biasanya kalau yang Japan CBU ini kita ada tipe Exit. Namun yang kita dapatkan ini adalah tipenya yang Super Exit guys. Jadi memang lebih paling atas guys, full speknya dia. Udah dapat panel trim kayu. Namun sebelum kita mulai review ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian telah meluangkan waktu dari hari kalian untuk menonton video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe sekarang guys, karena subscribe itu gratis. Dan itu pun juga ngebantu channel saya terus berkembang. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan sharekan video ini kepada teman-teman kalian guys. Mari kita mulai review ini. Kita mulai dari depannya dulu. Ini adalah kayak saya bilang Pajero Super Exit tahun 2009 yang dari Jepang langsung, CBU punya guys. Dan kalau kita lihat ya, ini beda sekali dari yang Pajero kita punya di Indonesia saat tahun 2009. Ini dari depan tuh kelihatan jadi mobil itu lebih mirip sama kayak Land Cruiser ya. Kalau kalian lihat dari desain angle sini ataupun nanti dari belakang, itu kelihatannya mobil ini tuh kayak Land Cruiser, bukan kayak Pajero guys. Dan perbedaan cukup signifikan yang kita dapat. Yang kita dapat ini kan desain grill itu horizontal ya, rada lurus-lurus kayak gitu. Namun kalau yang di Indonesia punya ya, kita kan dapat kan yang dari Thailand itu pabrikan itu rada vertikal. Kalau ini kan horizontal dan kelihatan itu lebih manis ya desain depannya. Dan kalau untuk lampu, dia juga sudah ada lampu HID di bawah sini, namun lampu utamanya tetap masih menggunakan halogen. Dan untuk fog lamp semua juga masih halogen. Dan uniknya di sini guys, tadi kita sempat ngetes nih. Di bawah sini ya, ada dua sisi, ini adalah ada namanya washer ya untuk membersihkan lampu loh guys. Ini kan cuma ada biasa di mobil off-road ya, di mobil Pajero yang kita dapat ini kan gak ada washer buat lampu tuh guys untuk membersihkannya. Nah, saat kita ke samping memang dari semuanya itu nggak gitu agresif ya. Desainnya pun karena ini kan tahun 2009 juga masih rada kaku, masih rada kotak-kotak ya. Beda dari Pajero yang sekarang. Jadi kalau desainnya sih kita nggak bisa bilang ini aerodinamika, namun biasa saja. Nah, kalau untuk ukuran bannya sih dia memang ukuran bannya itu cukup besar ya. Kita lihat ini menggunakan ukuran ban 265/60 ring 18. Memang cukup besar dan cocok untuk ukuran semobil dia. Dan kita jangan lupa mobil itu 4-wheel drive loh guys. Dan untuk pengereman dia pakai rem cakram atau nggak bisa dibilang disc brake guys. Cukup oke kok. Di tahun dia yang 2009 namun kayak sudah fitur komplit kayak HID, rem cakram. Oke sekali. Nah, ini yang lucunya nih. Kalau mobil ini dikeluarkan di Indonesia aja ya, diproduksi di Indonesia, udah pasti di mana-mana bakal ada chrome. Udah pasti. Di sini pasti ada chrome. Di sini pasti ada chrome. Di sini juga pasti ada chrome. Tapi karena ini orang Jepang dan orang Jepang tuh akan low key ya. Oke, orang sini. Jadi chrome itu nggak gitu banyak di sini guys. Kayak di sini kan biasanya kan mesti ada chrome, tapi di sini gak, cuma hitam saja. Di sini cuma ada chrome di door handle. Door handle ada chrome, di sini juga pernekel, steppingannya juga. Dan ini belum ada keyless entry ya, semuanya masih manual kayak biasa. Kaca spionnya juga belum electrical retractor. Saat kita beralih ke belakang, kita lihat ini ada roof rail. Dan ukuran bannya juga sama, 265/60 ring 18. Dan ini di belakang juga sudah menggunakan disc brake tuh ya. Di belakang ini kita lihat, ini menggunakan lampu yang belum LED, masih menggunakan lampu biasa. Dan di belakang memang ini ada ban spare-nya mereka. Dan di sini kita lihat nih ada tulisan Super Exit. Untuk kapasitas storage-nya sih cukup oke. Kalau kalian lihat sekarang ini konfigurasi tempat penyimpanan tuh cukup oke sekali. Kalau Anda lihat nih floor to ceiling rasionya tuh cukup bagus, cukup luas ya. Dan kalau ini Anda misalnya Anda tidurkan atau enggak ini Anda cabut dulu dan Anda flatten out gitu ya, ini sih masih cukup oke karena ini floor to ceiling rasio bagus dan ini juga cukup luas ya. Jadi kalau Anda taruh barang pun tuh cukup sangat akomodasi sekali guys. Dan selain itu mobil ini juga mempunyai beberapa fitur kayak kabel soket 12 volt. Dan di sini juga kayak Anda buat kayak genset gitu ya. Ini juga ada tempat penyimpanan tempat kabel di situ guys. Dan selain itu, ini kan ada lucu ya konfigurasi tempat duduknya. Nanti kita akan eksplorasi lebih saat kita di interior ya guys. Senang aja. Dan di sini karena ini kan ada ban serep. Dan untuk mengakses ban serepnya ini lumayan juga nih, banyak sekali fiturnya di mobil ini. Untuk mengakses ban serep, nah ini mengakses baut ban serepnya Anda turunkan di situ tuh guys. Ada di dua sini, di sini juga ada atas dan bawah tuh. Ini instruksinya tuh. Di sini, waduh, praktikal juga ya ini mobil ya, ngomong-ngomong ya.
Tuh, ada tempat buat taruh toolkit, dan ini ada first aid kit ya. Untuk P3K gitu ya, buat kecelakaan atau apa gitu, Anda taruh di situ tuh. Dan di sini Anda juga buat akses wiper juga di sini. Mau isi air wiper tuh. Air wiper belakang yang ada di fogger Anda bisa isi di sini, guys. Manis sekali ya nih mobil. Baru mengakses belakang aja cukup praktikal mobil ini, guys. Mari sekarang kita langsung cek mesin yang dipakai untuk mobil ini. Kalau untuk mesin, mobil ini menggunakan mesin diesel 3200 cc dengan 4 silinder, 176 horsepower dan 261 Nm untuk torsinya mereka. Dan dengan ini semua, mobil ini menggunakan penggerak roda 4-wheel drive dan transmisi 5-speed automatic. Wih, masuk ke mobil ini sih cukup gampang sekali, guys. Kalau karena pintunya tuh buka sangat luas, dan enaknya kita tuh udah side step dan ada pegangan di sini, guys. Jadi kita masuk ke mobil itu sangat amat gampang ya, meskipun dia tinggi. Nah, di belakang ini nggak beda jauh dengan Land Cruiser ya, guys. Ini tinggal ditambahin TV doang, udah jadi deh kayak di dalam Land Cruiser. Nggak nyangka loh ini Mitsubishi loh, Pajero. Namun saat kita di sini, joknya kita dapat udah kulit ya. Ini jok sudah menggunakan jok kulit dan semuanya nyaman di sini. Kita dapat armrest yang cukup empuk juga di dalam sini, dan wow, lega sekali, guys. Ini saya menggunakan tempat steering kayak saya biasa. Ini luas sekali, bener-bener luas sekali di sini, dan headroomnya juga sangat amat luar biasa, guys. Headroomnya sangat amat luar biasa. Dan di sini kalau Anda turunkan lagi armrestnya, ini ini juga benar-benar sangat enak sekali. Dan keren sekali, guys. Dan di sini Anda juga mendapatkan 2 cup holder. Namun karena ini generasi mobil lama kali, dan zaman dulu orang kan nggak gitu banyak pakai handphone, jadi saya nggak ngeliat kabel soket dimanapun tuh. Jadi di sini tuh nggak ada tempat chargeran 12 volt atau apapun tuh nggak kelihatan di dalam sini, guys. Karena mungkin di 2009 orang jalan pakai handphone ke kita sekarang ya. Dan selain itu, sayangnya mobil ini tuh nggak ada tempat buat praktikalitas yang lain loh, guys. Jadi tempat penyimpanan Anda tuh cuma di 2 sini, dan ada tempat 2 cup holder di sini. Kan biasanya di samping nih ada ya. Ini di samping bener-bener kosong, guys. Nggak ada sama sekali. Hanya ada speaker doang tuh. Dan kalau untuk teknologi, mobilnya juga ada welcome light, kayak Anda lihat di situ juga ada welcome light dengan warna halogen, welcome lightnya mereka. Dan itu juga cukup oke lah, menambah nuansa kemewahan sedikit di dalam mobil ini. Dan ngomong soal kemewahan, mobil ini pun juga sudah ada sedikit trim kayu. Di dalam pintu ada trim kayu dikit dengan silver kecil. Dan selain itu kayak di handle pintu ada sedikit chrome ya, cukup oke lah. Dan kayak saya bilang tadi, kalau untuk fitur teknologi ya, canggih juga, guys. Di sini juga ada AC single zone, tapi Anda bisa mengatur kedinginannya, dan speed AC di sini. Blowernya berada di samping Anda, di sebelah sini, sebelah lampu baca. Dan ini semua pun juga, hebat sekali, guys. Apalagi di atas Anda juga dapat TV, guys. Anda juga mendapatkan TV di sini ya, jadi Anda bisa saling nonton, pasang kaset, saling nonton sama keluarga, taruhlah armrest di bawah sini. Nyaman sekali, guys. Sudah kayak berada di dalam Land Cruiser, guys. Apalagi ditambah dengan 12 speaker ya. Mantap sekali, guys. Mari sekarang kita langsung cek dulu third row seatnya mereka ya. Lihat betapa nyaman atau betapa nggak enak ya third row seat mereka. Untuk mengakses row ke belakang itu cukup simple dan cukup gampang. Anda tinggal tarik tuasnya yang di belakang mobil, yang di belakang jok ini, Anda tarik ke belakang, dan tinggal Anda dorong ke atas, memakai tenaga sedikit. Dan ini hebatnya juga sudah ada shock breaker ya, gokil juga loh. Jarang-jarang loh di mobil zaman sekarang pun ada shock breaker di row keduanya. Memang orang Jepang membuat mobil hebat ya. Dan ini pas kita di belakang ya, untuk mensimulasikannya sih memang rada sempit tuh. Ini tanpa saya menaikkannya udah kerasa sempit ya. Jadi memang di belakang tuh buat khusus untuk anak kecil ya. Dan sebenarnya cukup oke kalau memang anak kecil yang di sini, tapi kalau untuk dewasa kurang bagus lah. Dan enaknya, tapi ini jok di belakang itu melat ke atas gitu loh, headrestnya. Jadi itu cukup signifikan loh. Biasanya kalau di mobil-mobil third row-nya itu kan headrestnya cuma sampai di sini doang ya, jadi nggak enak gitu loh. Kalau di sini masih oke, tetap naik ke atas. Dan di atas Anda juga ada AC juga, Anda juga masih mendapat blower AC di sini, dan Anda juga mendapatkan ya sedikit pegangan tangan kecil lah di situ. Tapi selain dari situ sih nggak ada apa-apanya ya, guys ya. Hanya kosong kayak gini aja, nggak ada cup holder, nggak ada apa, hanya segini aja, guys. Oke, mari sekarang kita langsung cek posisi pengemudinya mobil ini, guys. Mobil ini tuh pas Anda duduk tuh nggak ngerasa ergonomis, nggak ngerasa sporting, nggak ngerasa apa-apa. Yang Anda ngerasa itu hanya relax doang.
Anda lihat aja posisi seating arrangement-nya itu sangat amat nyantai, dan lumbar supportnya tuh masih oke lah, masih kecil dan nggak gitu kelihatan sporty ya. Jadi apalagi kalau Anda lihat steering wheel yang cukup besar ini, yang dia cukup multifunction, cukup oke, tapi ya digenggamnya itu kayak mobil nyantai aja guys. Nggak bisa Anda bawa ngebut, Anda bawa untuk kebut-kebutan tuh rada nggak bisa di mobil ini. Purely untuk nyantai. Namun di mobil ini dia seating arrangement-nya Anda bisa menggantikan, semua sudah menggunakan elektrik ya. Jadi memang perbedaannya sih jauh teknologinya ya kalau yang di Jepang punya. Kalau kalian lihat juga di penumpang passenger sini, dia pun juga sudah mendapatkan jok elektrik untuk dua-duanya guys. Teknologi itu mobilnya juga sangat amat canggih. Dia pun udah ada semi digital display loh guys. Kayak kalau lihat di sini ada semi digital display yang Anda bisa ngeliat ini klasternya untuk menotifikasi Anda kilometer apa tuh, miles per gallon-nya, kilometernya. Terus Anda lagi di posisi off-road yang mana, semua dikasih tahu kan di situ guys. Kalau kita 2H gitu langsung dikasihkan kita lagi menggunakan rear wheel drive gitu misalnya. Dan itu cukup oke kok, cukup bagus sekali selain itu. Selain itu teknologi dia juga masih lumayan. Dia ada semi digital AC juga. Di sini juga ada Rockford segala nih, kayak saya bilang 12 speaker. Ini AC masih tuas kompor, namun ada sedikit digital di sini. Ini screen infotainmentnya dia, ada sedikit navigation, segala pun semua full ada di sini. Namun mayoritas bahasa yang digunakan di situ Jepang guys. Jadi sama percuma juga sih, mayoritas bahasa yang digunakan di situ full Jepang semua guys. Dan selain itu di sini Anda kalau kita nyalakan mesin di sini, klasternya akan melihat sedikit informasi ya, kayak cuaca, temperatur. Selain itu ada info jam dan segala pun. Nah itu miles per gallon pun tuh berapa kilometer per liternya kan, penggunaan konsumsi BBM kita juga ditunjukkan di situ tuh guys, konsumsi BBM-nya. Nah di sini kita juga lihat ada sedikit tempat penyimpanan. Anda mungkin bisa taruh kunci mobil Anda kalau di situ, ataupun ini buat Anda nyalain rokok di sini. Karena mobil ini kan juga cukup lama ya, jadi masih ada starter rokok nih guys di situ. Dan kalau untuk tempat praktikalitas, tempat penyimpanan dia cukup oke. Anda mendapat tempat untuk menaruh kacamata di situ. Dan di sini ada glove box yang cukup besar. Kualitasnya juga, kualitasnya kelihatan murahan ya. Cukup besar dan cukup oke. Dan situ di armrest Anda lihat di sini juga wow, oke sekali. Di sini ada tempat buat taruh barang. Di sini pun Anda juga mendapat 2 cup holder, dan di samping Anda juga mendapat tempat yang cukup luas kok untuk store barang atau minuman Anda di situ. Dan enak kayak di mobil ini, kalau karena di kanan itu semua kaca yang di sini guys. Kaca yang di sini semua itu sudah full electric power window. Jadi kalau kalian lihat sekali, semua kacanya udah langsung turun semua guys. Automated electrical power window. Itu hebatnya di mobil ini. Dan karena ini tipe yang super exit, kita mendapatkan trim-trim panel kayu di setirannya guys. Karena ini super exit, dan ini digenggamnya juga masih enak loh guys. Meskipun udah sekitar 11 tahun lebih, udah mau hampir 10 tahun, itu cukup oke sekali loh kualitasnya. Ini masih kayu, ini jahitan juga masih oke, masih bagus. Ada trim-trim kayu juga di sini, dan yang membawa nuansa sedikit kemewahan lah guys di dalam mobil ini. Oke, ini lucu sih saat membawa nih mobil nih. Membawa mobil Pajero ini sih memang rada lucu ya. Dia mempunyai handling yang memang cukup bagus kok, dan di bawah setir pun tuh cukup enak. Tapi ada gimana ya, steeringnya dia tuh digenggam tuh lumayan rada berat loh. Ini genggaman setir mereka tuh rada berat ya dibandingin sama yang kita punya di Indonesia. Saya mesti aku itu keredaman kabinnya jauh lebih bagus ini punya loh guys. Keredaman kabinnya ini jauh lebih bagus daripada yang kita punya sekarang. Dan dia pun juga mungkin karena mufflernya lebih bagus kali ya. Itu suara diesel mesinnya pun di depan tuh nggak, ya meskipun ada sedikit masuk, tapi tetap masih tolerable, masih bisa kita handle. Tapi mobil itu juga bagus loh. Yang saya bingung di body roll itu nggak gitu separah. Body roll itu cukup oke. Body roll itu cukup oke gitu. Kalau kita bawa tikung, body roll itu cukup oke ya. Nggak gimana gitu rasanya. Mobil ini cukup oke kok. Dan radius putar di mobil ini pun juga sangat kecil. Kita bisa bilang radius putarnya ya. Radius putar dia cukup kecil karena mungkin dia 4x4, makanya jadi lincah ya mobil ini. Yang saya nggak suka nih di mobil ini tuh ada panel kayunya juga nih sebenarnya. Gara-gara panel kayu ini jadi rada licin gitu. Rada licin, jadi gak enak digenggamnya. Udah cukup seru mobilnya dibawa berkendara ya.
Dan apalagi kita mesti coba bawa off-road sih guys, tapi kita mungkin belum berani kali ya. Tapi boleh juga nih mobilnya bawa off-road, karena kan juga ada fitur for high and to low segala. Ini buat off-road udah siap banget guys ini mobil. Jadi itulah review saya untuk si mobil Pajero CBU tahun 2009 ini. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan sharekan video ini kepada teman-teman kalian jika kalian memang menikmati dan kalian memang suka. Ketemu lagi di video berikutnya guys.